Sahabat RTV, untuk mencegah para remaja agar tak terjerumus dalam perilaku kekerasan, peran keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting dalam membentuk karakter anak menjadi pribadi yang baik. Selain itu, peran serta pemerintah juga sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif agar generasi penerus bangsa ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan zamannya. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Ratno Ayu, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Tindak kriminalitas dengan pelaku para remaja dan tak jarang pelakunya masih di bawah umur kini menjadi fenomena yang meresahkan banyak pihak. Para remaja ini terlibat aksi kawanan geng motor dan tawuran antar pelajar yang tak sedikit menelan korban, baik korban luka hingga meninggal dunia. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena kriminalitas para remaja dan pelajar tak hanya meresahkan warga, namun juga mengancam masa depan para generasi muda. Menanggapi hal ini, kriminolog Universitas Budi Luhur, Khazizah Gusnita, mengungkapkan, anak-anak dan remaja banyak terpapar tindak kekerasan yang berasal dari lingkungan sekitar, baik keluarga, teman sebaya, atau masyarakat di sekitar rumah. Ketika tadi misalnya keluarga ada kekurangan di dalam segi keluarga, kemudian didukung oleh lingkungan yang terpapar kekerasan, begitu juga dengan teman-teman sebayanya gitu kan, karena kan kalau bicara teman-teman sebaya ini kan memang merasa satu karakter, satu keinginan, satu visi misi misalnya gitu ya untuk anak-anak remaja. Akhirnya jika di sekelilingnya ini tadi memang memberikan dukungan untuk melakukan kekerasan, maka itu juga bisa terjadi gitu, mengeluarkan namanya masa remaja gitu ya, secara psikologisnya mereka kan akan berkumpul bersama-sama gitu ya kan, bercerita satu sama lain. Nah, ketika hal-hal itu terjadi dan basicnya itu bicara soal kekerasan, maka ekspresi atau aplikasi dari hubungan satu sama lain itu ya akhirnya outputnya memang kekerasan. Menurut kriminolog, anak rentan menjadi korban dari segi fisiknya, psikologis, maupun dari lemahnya faktor perlawanan diri. Ketika anak melakukan tindak pidana, maka Undang-Undang Perlindungan Anak akan memberikan hukuman yang menghindari labeling dalam sistem peradilan pidana. Dalam undang-undang kan sudah dilihat hal itu juga, karena di anak-anak ini punya haknya juga gitu. Di satu sisi ada kesalahan lain dalam suatu tindak pidana ya gitu. Di sisi lain dia juga harus bertanggung jawab atas tindak pidananya, meskipun kalau kita bicara tanggung jawab untuk anak, itulah tadi ya ada Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang melihat juga haknya dia, karena haknya dia belajar, haknya dia juga menjalankan kehidupan gitu ya, berlanjut, karena kan usianya masih berapa, dia harus kembali ke masyarakat dengan sebaik-baiknya lagi gitu ya, karena jadi undang-undang inilah yang sebenarnya sudah melihat tadi ya, perlindungan itu tidak hanya anak sebagai korban, tapi anak juga sebagai pelaku tindak pidana kekerasan, sehingga nanti akan melihat menghindari adanya stigma labeling setelah dia nanti masuk ke dalam sistem peradilan pidana gitu. Selain menjadi aset bagi keluarga, anak adalah pewaris bagi masa depan bangsa ini. Agar tidak terjerumus dalam tindak kriminalitas, peran orang tua dalam memberikan perhatian dan menciptakan lingkungan yang baik bagi anak bisa menjadi pondasi yang kokoh agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin maupun warga negara yang baik di kemudian hari. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Nathanael Pakpahan, Turn Back Crime, RTV.